Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Manan. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal apa itu IBPR. Di sini saya mengambil buku terkait identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang ditulis oleh Merizal Ariputra dan tim. Saya yakin teman-teman semua di sini ada yang pernah mendengar IBPR atau bahkan belum pernah mendengar sama sekali apa itu IBPR. Nah, di sini IBPR merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi dan menilai sebuah bahaya dan resiko dari area kerja, aktivitas kerja, kemudian sumber bahaya, potensi bahaya, resiko bahaya, serta pengendalian bahayanya seperti apa. Tentunya IBPR ini berkaitan langsung erat dengan keselamatan kerja dan bahaya. Nah, perlu teman-teman ketahui, kecelakaan kerja itu terjadi karena adanya kontak langsung antara manusia dengan sumber bahaya. Seperti pada gambar ini teman-teman, ada operator ataupun manusia yang kontak langsung dengan sumber bahaya, yaitu closing door, kemudian terjadi kecelakaan kerja, terjepit. Kemudian ada operator yang bersentuhan langsung dengan mesin, akhirnya kecelakaan kerja, tertabrak. Kemudian ada lagi operator yang mengangkat beban menggunakan kren, kemudian si beban itu jatuh dan kontak langsung dengan manusia, terjadilah kecelakaan kerja. Nah, IBPR ini berfungsi untuk menghindari atau men-tackle kontak langsung antara manusia dengan sumber bahaya ini agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Dan di IBPR ini terdapat mindset ataupun pola pikir dari 6 tools. 6 tools itu apa? Nah, di sini 6 tools itu yaitu yang pertama ada identifikasi area kerja, kemudian identifikasi aktivitas kerjanya, kemudian sumber bahayanya diidentifikasi, kemudian potensi bahayanya apa, lalu kemudian resiko bahayanya seperti apa, dan tentunya yang terakhir yang lebih penting itu pengendalian bahayanya seperti apa. Lanjut, di pengendalian bahaya ini teman-teman terdapat beberapa poin yang mana bisa dianalogikan seperti piramida terbalik, semakin ke bawah semakin spesifik teman-teman. Nah, yang pertama itu ada eliminasi atau menghilangkan sumber bahayanya. Kemudian ada substitusi, yaitu mengganti sumber bahaya tersebut agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian ada teknis ataupun rekayasa engineering, jadi untuk menghindari sumber bahaya ini dengan diadakannya sebuah rekayasa engineering. Kemudian selanjutnya ada administrasi, seperti memasang label-label untuk menghindari bahaya. Kemudian yang terakhir yaitu ada APD atau alat pelindung diri. Nah, mungkin kita langsung saja kita analogikan ataupun kita studi kasus ya teman-teman. Tatkala kita ada di sebuah pantai teman-teman, tentunya di pantai itu kan pasti ada pohon kelapa teman-teman. Nah, di pohon kelapa ini mungkin kita analogikan kita ini sebagai Spiderman ya teman-teman. Nah, di sini ada Spiderman. Dan tentunya ada beberapa bahaya teman-teman, ada beberapa potensi bahaya. Kita bisa potensi terjatuh, bahaya ketimpa pohonnya bisa tumbang, atau pohon atau buah kelapanya bisa jatuh mengenai kepala kita sebagai Spiderman ini, ataupun bisa terjatuh daun-daunnya juga bisa. Ada berbagai macam bahaya teman-teman. Nah, untuk mengendalikan bahaya tersebut kita beracuan piramida terbalik yang sudah kita bahas tadi teman-teman. Yang pertama kita eliminasi sumber bahaya teman-teman. Kita bisa menghilangkan pohon kelapa ini agar kita terhindar dari bahaya tersebut. Nah, kalaupun tidak memungkinkan eliminasi ini, kita bisa mensubstitusi ke langkah selanjutnya, yaitu mensubstitusi, mengganti pohon kelapa ini dengan pohon yang lainnya, misalkan pohon tembakau atau pohon mangrove
atau pohon yang lainnya. Nah, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu teknis, teman-teman. Nah, teknis ini kita bisa memasang pagar di sekitarnya agar orang ataupun kita yang sebagai Spiderman ini enggak dekat-dekat ke pohon ataupun sumber bahaya ini, agar terhindar dari bahaya. Nah, bila mana itu tidak cukup, kita tambah lagi dengan administrasi, teman-teman. Kita kasih plank, kita kasih induction di situ agar tidak boleh dekat-dekat dengan sumber bahaya ini, yaitu pohon kelapa, agar kita semakin aman, teman-teman. Nah, yang terakhir tentunya kita menggunakan alat pelindung diri APD. Kita memakai helm ya, teman-teman. Jadi semakin ke bawah semakin spesifik dan semakin aman tentunya, teman-teman. Nah, setelah pembahasan yang cukup mungkin singkat ini, teman-teman, saya harap bisa teman-teman semua bisa menerapkan IBPR ini agar kita terhindar dari bahaya dan kecelakaan kerja. Dan terakhir, tetap menjaga keselamatan kerja. Sampai jumpa, teman-teman.